Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Untuk mengawali persekutuan pada petang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Oke teman-teman, berikutnya untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kukan Terbang. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Claudius Livia Sutrisno.
Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat yang indah ini kami bersama datang dengan kerendahan hati memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya diberi hikmat di dalam membaca serta merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan siap melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita atau aplikasi Alkitab di handphone saudara. Kita perhatikan bacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 4. Kalau bacaan kita dimulai dari ayat 17 sampai dengan 32. Namun saya hanya akan membacakan pada ayat natsnya saja, ayat inti yang akan kita bahas dari ayat 23 sampai dengan 32. Silahkan teman-teman menyimak dan saya akan membacakan untuk kita semua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini diberi tema Dear Friend, You Must Change Your Life. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema tersebut mengajak kita semua, baik remaja, pemuda, saya dan juga kita semua orang percaya di dalam menjalani hidup ini harus berubah di dalam meninggalkan tahun yang lama 2021 menuju tahun yang baru 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita
harus berubah? Apa yang harus berubah? Apakah hanya sebatas penampilannya yang dulu itu tidak suka mandi, kemudian sekarang menjadi suka mandi, yang dulu berpakaian apa adanya, bahkan mungkin lusuh begitu, terus sekarang ingin berpakaian yang necis, berpakaian yang rapi, atau bahkan berpakaian yang bagus, yang mahal? Tidak hanya sebatas itu, saudaraku, tentunya. Perubahan tidak hanya dari luar saja, tetapi perubahan yang harus terjadi adalah dalam kehidupan kita, cara pikir kita, cara pandang kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus berubah? Mari kita bersama-sama lihat beberapa hal dari firman Tuhan yang kita baca dari Efesus 4, secara khusus ayat 23 sampai dengan yang ke-32. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu, kalau dulu sering berkata dusta, mari sekarang kita berkata yang benar, yang jujur apa adanya, tidak usah ditambah-tambahi atau dikurangi bahkan, karena akan menimbulkan dosa karena lidah yang tidak berkata benar tentang sesama kita. Dan juga hidup yang merusak, artinya membuat segala sesuatu yang sudah baik itu menjadi porak-poranda. Apa yang sudah baik itu menjadi rusak. Ya, contohnya kalau kehidupan persekutuan yang sudah berjalin dengan baik, kemudian kita ganggu, kita rusuhi, nah itulah yang harus kita jauhi. Bukannya kita menjaga ketenangan, tetapi kita malah membuat keonaran. Mari kita membangun sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kalau persekutuan yang tadinya masih hangat-hangat tai ayam atau suam-suam kuku, mari kita hidupkan, mari kita semangati dengan diri kita, dimulai dari diri kita sendiri. Tidak usah menunggu teman-temannya, kok belum ada yang kumpul ya, aku tidak mau kumpul. Tetapi mari sekarang kita berpikir dengan cara yang lain, dimulai dari diri kita sendiri, supaya dengan kehadiran kita bisa menjadi berkat, bisa memberikan motivasi, membuat orang lain menjadi seperti kita, ingin menjadi seperti kita, sehingga suasana semangat, suasana kebersamaan itu bisa terbangun ketika setiap pribadi itu memiliki kerinduan, memiliki kesungguhan di dalam hidup membangun persekutuan di gereja, ataupun di rumah, di dalam kehidupan berkeluarga, ataupun dimanapun kita berada. Kemudian kalau dulu yang sukanya marah, siapa di sini yang suka marah? Sebentar-sebentar berkata keras, berkata kasar, bersikap tidak baik. Nah, mari kita buang tuh jauh-jauh perbuatan atau sikap marah itu. Kita yang dulu hidup sering dalam rasa benci, tidak suka terhadap orang lain, mari kita buang jauh-jauh perasaan benci itu. Kita tumbuhkan, yaitu sikap hidup yang penuh kasih, penuh kebaikan satu terhadap yang lainnya. Kalau maaf dulu masih memiliki kebiasaan buruk, salah satu contoh suka mencuri, mari kita jauhkan perbuatan itu. Karena mungkin kita pingin beli ini, beli itu, tidak punya uang, kemudian tergoda rayuan teman, rak popo nyolong wae, ambil aja uang ibumu, uang bapakmu, itu kan ya uangmu juga. Nah, itu adalah ajaran yang salah tentu, yang menyesatkan. Walaupun itu uang orang tuamu, itu harus bilang dulu, harus
minta izin dulu. Kalau dikasih ya kita terima, kalau tidak ya kita tidak usah marah. Karena orang tua sekalipun ketika punya uang, tentu ada hal yang lebih penting lagi yang harus dipikirkan. Tidak sembrono, tidak boros untuk mengeluarkan atau menggunakan uang jikalau tidak perlu. Nah, kalau kita mintanya uang hanya untuk jajan, hanya untuk beli ini itu dan sebagainya, padahal kita sudah punya, namun karena kita kurang puas, kita ingin punya yang baik seperti handphone misalnya, kapan kita harus beli yang bagus, yang baik kalau yang lama masih bisa dipakai dan belum rusak? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, yaitu kalau dulu kita hidup di dalam kepahitan, suka berpikir yang negatif terhadap orang lain, mari kita belajar mengubah image kita, cara pandang kita, yaitu hidup di dalam cinta, yaitu di dalam kasih, ramah seorang terhadap yang lain. Jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita tertipu oleh hal-hal yang sifatnya itu merusak. Kita mudah dibohongi atau diberi orang lain informasi yang tidak benar. Kita terima mentah-mentah, kita terima begitu saja, sehingga kita bisa salah mengerti terhadap orang lain dan bahkan bisa menimbulkan pertengkaran, permusuhan, bahkan bisa menimbulkan dendam. Nah, itulah saudaraku, remaja pemuda GKI Kabangan dan simpatisan di dalam memasuki tahun yang baru. Hidup kita harus berubah, yaitu bukan 360 derajat, ya kan? Kalau 360 derajat sama juga kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi berubah 100 berapa? 90 derajat. Iya, jadi tegak lurus, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, yaitu untuk hidup di dalam perbuatan yang diperkenan Tuhan. Itu yang kita kenal, yaitu dengan menjadi manusia baru. Semangat menghadapi kehidupan di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami, anak-anak-Mu, remaja, pemuda GKI Kabangan dan remaja, pemuda Kristen dimanapun berada. Kiranya senantiasa di dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.